Kalau saya lebih dulu saya baca 1 Korintus pasal 2 ayat 5. Supaya imanmu tidak berada dalam hikmat manusia, melainkan dalam kuasa Elohim. Itu 1, ada berapa ayat nanti ya. Ya, sekali lagi. Supaya imanmu tidak berada dalam hikmat manusia, melainkan dalam kuasa itu. Supaya iman kita pada Elohim ya. Malam ini kita belajar ada 5 sikap iman yang benar. Ya. Berapa? 5 sikap iman yang benar. Sekali lagi saya bilang tadi, kalau saya dapat duluan saya baca. Kalau Bapak Ibu dapat duluan silahkan baca. Ya. Semuanya fokus ya kepada Bapak Yahweh. HP-nya dimatiin semuanya, yang masih main game ya. Main HP di situ, di bawah di kursi masing-masing, matiin. Saya takutnya gini, saat kita lagi ibadah nih, kedatangan Bapak Yahweh datang, penjemputan, yang sungguh-sungguh masuk dalam sama ini, ikut dalam pengangkatan. Tapi yang tidak sungguh-sungguh, nggak akan. Percaya omongan saya ini, ya. Saya mau semua jemaat menorah militan semuanya, sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh. Setuju? Setuju? Yang kenceng kalau setuju? Itu dia, ya. Karena Bapak Yahweh itu Bala Agung. Saya dipercaya Bapak Yahweh untuk KPI Menorah. Jadi saya meniru ajaran-ajaran yang Bapak Yahweh suruh untuk kita semua. Amin. Sungguh-sungguh, oke? Iya, ya sungguh-sungguh ya. Saya kasih tahu aja. Ini waktunya kita nggak lama lagi. Ada waktunya nanti kita nggak bisa ibadah sama-sama, ada nanti. Ya, makanya selalu ada waktu datang, carilah dulu kerajaan Elohim. Ya. Kita belajar sungguh-sungguh karena nanti di surga sungguh-sungguh. Tadi nyanyinya juga sungguh-sungguh. Begitu juga nanti di surga. Kalau mau masuk surga harus sungguh-sungguh menyanyi. Karena latihan dulu di dunia. Yang masuk surga pasti menyembah Bapak Yahweh. Ya. 5 sikap iman. Halo, tes. 5 sikap iman yang benar. Yang pertama, ya. Mazmur 116 ayat 1. Ayo cepat sama saya, ayo. Mazmur 116 ayat 1. Mazmur 116 ayat 10, bukan 1. 10. Ya, silakan. Aku percaya. Itu. Terima kasih Bu Maria. Aku percaya meskipun aku tengah berkata, aku sangat dirundung malam. Rundung malam. Ini pemazmur, yaitu Daud. Ya, Daud berkata, aku percaya meskipun aku tengah dirundung malam. Wah, ini 5 sikap iman yang benar. Pertama, sekalipun tertindas. Saat ini Daud tertindas, tapi dia katakan, aku percaya meskipun aku tengah berkata, aku sangat dirundung malam. Bapak Ibu, mempelai Bapak Yahweh yang dikasih Bapak Yahweh, sikap iman pertama adalah sekalipun kita tertindas, kita tetap punya iman. Amin. Iya, sekalipun kita dalam masalah apapun, jangan pernah gentar iman kita. Sekali Bapak Yahweh, tetap Bapak Yahweh dan mengimani itu. Masalah apa yang Bapak Ibu punya, Bapak Yahweh tahu. Saat Daud menghadapi siapa? Goliat. Apakah itu bukan besar? Daud mungkin sekatek saya, sekatek atau sekatek? Sependek. Mungkin Daud sependek saya. Besar itu sampai Goliat. Ya, besar. Dengan pakaian perangnya, Daud menghadapi Goliat cuma pakai apa? Ali-ali, bukan ketepel. Kalau ketepel kan bisa didudu. Saya mau panah istriku, aku bisa begini nih, betul ya? Ketepel tuh yang begitu, ada karet, betul ya? Tapi itu bukan, itu ali-ali. Ali-ali kalau putar begini, nggak tahu kemana larinya, betul kan?
Tapi dia menghadapinya memakai nama Bapak Yahweh. Langsung kena. Bapak Ibu mempelai Bapak Yahweh, masalah sebesar apapun, kita dekat dengan Bapak Yahweh. Gak ada yang katanya mustahil. Gak ada tuh. Sekalipun kita tertindas, kita tetap punya iman. Hadapi Goliat-Goliatmu. Dan saya juga punya Goliat-Goliat. Saya hadapi Goliat-Goliat saya bersama Bapak Yahweh. Semua di sini punya Goliat-Goliat. Saya percaya. Goliat apa? Sakit penyakit. Goliat apa? Masalah rumah tangga. Goliat apa? Keuangan. Goliat apa? Banyak Goliat-Goliat. Jangan ditangking Goliatnya. Kalau enggak maju iman kita. Enggak ada yang ingin 5 sikap iman. Enggak ada. Hadapi bersama dengan pertolongan Bapak Yahweh. Datang di kaki Bapak Yahweh, minta tolong. Sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh, sekalipun tertindas. Nah, makanya Daud katakan lagi di Mazmur 119 ayat 71. Ayo lalu cepat dengan saya. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku dapat mempelajari ketetapan-ketetapanmu. Tuh, itu dia. Itu Daud, sekalipun dia tertindas, dia katakan itu baik bagiku. Bapak Ibu mempelai Bapak Yahweh, kalau Bapak Ibu semua tertindas, jangan ngoyo. Jangan punya iman yang gak usah saya jelasin. Ayo katakan seperti Daud, sekalipun aku tertindas itu baik bagiku. Saya juga ngalamin Bapak Ibu, saya tertindas, itu baik buat saya. Saya dengarkan suara Tuhan, ya, ketetapan-ketetapan yang Tuhan kasih saya simak baik-baik. Sekalipun hatiku hancur, air mataku turun, itu dia. Sekalipun tertindas, biar kita belajar. Kadang manusia harus ditindas. Kalau enggak nyawa diri manusia, maunya enaknya aja. Ya, kantong tebal, badan sehat, ya, enak aja. Kadang-kadang ngatur Tuhan, itu dia. Lupa Tuhan. Nanti ada ibadah, masih ada Jumat depan, masih ada Sabat depan, Jumat depan tetap ada. Anda belum tentu ada Jumat depan. Betul? Iya, saya katakan apa adanya aja. Makanya selagi bisa datang. Tertindas itu baik bagiku. Jadi kita belajar ketetapan-ketetapan. Setuju? Jadi kalau tertindas ngoyo nggak? Jangan ngoyo. Datang di hadapan Bapak Yahweh. Ya. Dekat dengan Bapak Yahweh. Itu aja. Mazmur 119 ayat 107. Aku sangat menderita sengsara ya Yahweh. Berilah aku kehidupan menurut firman-Mu. Tuh, Daud punya doa-doa. Sekali lagi, kalau engkau tertindas, jawabannya cuma 3. Apa? Apa jemaat? Jawabannya 3. Apa? Iya, doa. Sekarang harus banyak berdoa Bapak Ibu. Banyak doa. Yesua hanya sejauh doa. Ya itu. Cuma sejauh doa Yesua. Sejauh doa. Banyak berdoa saat ini. Saya bisa melihat di sini orang-orang muka-muka yang biasa berdoa, saya bisa lihat. Dan yang tidak. Ayo berdoa. Datang di kaki Bapak Yahweh. Engkau tertindas apa saat ini? Engkau yang tahu. Datang. Pertama itu ya, 5 sikap iman yang benar. Yang pertama, sekalipun tertindas. 1. Daud tertindas saat itu, tetap dia bilang, aku percaya. Jangan cuma nyanyinya aja lagu. Aku. Setelah itu,
loyo. Ya, begitupun anak-anak Bapak Yahweh saat ini harus seperti punya iman seperti Daud, sekalipun tertindas. Ya, hal tindasan yang berbentuk apapun hadapi bersama kekuatan Bapak Yahweh. Yang kedua, Mazmur 26 ayat 1. Lihatin sehari mendingan, biar HP-nya nggak dipakai ya. Ya, benarkanlah aku ya Yahweh, karena aku telah berjalan dalam ketulusan. Aku percaya kepada Yahweh, aku tidak akan ragu-ragu. Iman yang kedua apa? Tidak ragu-ragu. Ya, benar Pak Adi. Jadi sikap iman kita yang kedua, tidak ragu-ragu. Jangan kalau udah beriman berdoa, ya kira-kira dikabulkan nggak saya ya? Kira-kira Tuhan Yesus menolong saya nggak ya? Itu namanya ragu-ragu. Kita punya sikap iman, jangan ragu-ragu. Siapa orang buta yang berteriak minta tolong? Siapa? Bartimeus. Bartimeus. Bartimeus, dia tahu bahwa Tuhan Yesus lewat. Dia terus panggil nama Tuhan Yesus. Yang lain nih, semua bilang, udah, jangan panggil-panggil berisik. Dikucilkan Bartimeus yang buta. Tapi terus dia panggil. Akhirnya apa yang dia dapat? Kesembuhan. Dia gak ragu-ragu. Dia punya iman tidak ragu-ragu. Bartimeus yang buta, walaupun sekeliling orang menyuruhnya diam, tetapi dia tetap berseru, Yesus! Apa? Lanjutannya kita cuci dulu. Yesus orang Nazaret. Dia nggak ragu-ragu tuh. Ayo, Bapak Ibu semua kalau punya iman jangan ragu-ragu. Wonder dikabulkan nggak ya? Enggak, jangan gitu. Ya, setuju ya, jangan ragu-ragu ya. Wah, saya punya masalah, ditolong nggak masalah saya? Aduh, jangan gitu. Kadang-kadang kita suka membatasi Tuhan, bener aja. Kadang-kadang kita so lebih dari Tuhan kadang-kadang. Tapi butuh pertolongan Tuhan. Tapi ragu-ragu. Nah ini kita belajar, saya pun belajar. Bukan berarti ini firman buat Bapak Ibu aja semua, buat saya juga. Belajar. Jangan ragu-ragu. Pada awal dasarnya manusia itu rapuh semuanya. Kalau tidak ada kekuatan Roh Kudus, Roh Yahweh Elohim, kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Kita tuh rapuh semuanya, ya, dibuat ragu, ya. Contohnya aja saat murid-murid di perahu itu ragu nggak? Yo, ingat kan ceritanya murid-murid Yesus di perahu? Siapa yang ingat? Yesus ditaruh di mana? Saya tanya nih, kira-kira kan tuh badai itu, kira-kira dia tenggelam nggak? Hah? Enggak. Yang jawab nggak? Di tangan. Nggak, Pak Kodedi nggak. Yang jawab tenggelam. Berarti ragu-ragu imannya. Ya, nggak punya satu keputusan, statement keputusan. Kalau saya tanya, jawab. Kira-kira nih, kan di perahunya ada Yesua, badai menghantam, tenggelam nggak kira-kira? Tidak. Hah? Bagus. Nggak gitu dong, nggak ragu-ragu. Nggak akan tenggelam, saya bilang nggak akan tenggelam. Nggak akan tenggelam. Ya, sekalipun saat itu Yesua ditaruh di buritan, ini udah salah. Makanya tadi saya balik, sekalipun di buritan kalau dia nggak ragu-ragu tenggelam nggak? Nggak. Ada Yesua. Kan ada pepatah, bukan pepatah kalimat. Saya mau masuk neraka asal ada Yesua.
Ada kan? Tapi Lukas bilang asal ada bersama Yesus, tapi bukan. Itu cuma kata ya. Ada. Nggak akan tenggelam. Makanya saya sekarang kasih lagi. Jangan taruh Yesus di gurita. Atau enggak? Anggap ya. Jangan taruh di gurita. Begitu badai mengamuk, udah tahu tiap kali murid-muridnya ikut sama Yesus, ikut firman-Nya, ikut mujizatnya, ngelihat, dia masih ragu-ragu loh. Nah inilah anak manusia. Anak manusia selalu ragu-ragu imannya. Ya, Petrus, Kepa, pernah ragu-ragu nggak? Ragu-ragu. Contohnya apa? Iya, itu dia lihat Yesus ada di depan. Dibilang apa? Hantu. Tuh. Saat dia punya iman yang besar, dia nyemplung dia naik turun ke air. Bisa jalan nggak? Bisa. Bisa. Tapi begitu dia ragu-ragu, Cemplung. iya. Jadi makanya jangan punya iman ragu-ragu, nanti nyemplung. Ya, setuju nggak? Betul nggak? Nyemplung. Jangan punya iman ragu-ragu. Nah itu ya. Kita belajar saat ini. Iman yang kedua. 5 sikap iman, baru 2. 1 tadi apa? Percaya. Yang poin pertama kan? Tertindak. Nah, makanya Arya sama Tres sama susah. Jangan berdosa, bukan jangan berdosa. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Hawa jatuh dalam dosa, kenapa? Karena nggak mencatat. Paling nggak apa-apa nggak mencatat satu tulis, catat di hatimu. Baru saya ngomong berapa menit. Iman pertama apa? Cuma Arya aja sama Tres yang jawab. Apa iman pertama? Sekalipun tertindas, sekalipun tertindas. Yang kedua, tidak ragu-ragu. Yang ketiga sekarang, Mazmur 62. Ayo cepat ya. Saya cepat aja nih. Firman malam ini. Mazmur 62 ayat 9. Iya. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu. Yes. Hai umat, Ya. curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Elohim adalah perlindungan Bagi bagi kita. kita. Luar biasa ya. Jadi percayalah kepadanya setiap waktu, bukan kalau lagi butuh aja, bukan kalau lagi ada masalah aja, setiap waktu. Wah, lagi ada masalah. Wah, Bapak, saya beriman kepadamu, Bapak. Lagi ada masalah. Kalau lagi lewat masalahnya, Nyantai. lupa. Lupa. Iya, betul. Ini bukan di sini. Di Nepal ya Pak. Di Nepal. Telik. Harus percaya setiap waktu. Ya. Pokoknya kapanpun jangan pernah ragu-ragu. Setiap waktu. Yang tadi kedua jangan ragu, yang ketiga setiap waktu. Kapan Pak? Setiap waktu. Setiap waktu, setiap hari. Kan kita nggak bisa melihat dengan mata fisik. Siapa yang pernah lihat mata fisik? Dulu juga murid-murid Papa Yahudi juga nggak ada yang melihat secara mata fisik. Setiap waktu percaya. Contoh kitab suci banyak. Setiap dia sampai matinya pun dia percaya. Sampai mati loh dia percaya. Ya Bapak Ibu. Mazmur 62 ayat 1-3 bilang gini. Hanya pada Elohim jiwaku tenang, dan dialah keselamatanku. Hanya dialah batu cadasku dan keselamatanku, perlindunganku yang tinggi. Aku tidak akan pernah digoyahkan. Nah, ini lagu bukan?
Lagu ya, gimana lagu ini? Hanya dekat yang boleh saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku, hanya Dia guru bantuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Selama-lamanya gak akan goyah. Ya, dunia akan digoncangkan, bumi langit digoncangkan, tapi kita diam di dalam kerajaan yang tidak digoncangkan. Kalau engkau Bapak Ibu semua percaya selama-lamanya, setiap waktu percaya saja. Oleh percaya saja. Ada yang tahu lagu ini? Pak, ini nggak tahu. Percaya saja, percaya demi kita menang. Percaya saja, percaya saja. Pasti kita menang. Kita percaya saja pasti kita diberi menang. Kita lebih dari pemenang. Kita menang dari masalah kita. Kita menang dari penyakit kita. Kita menang dari apapun problema. Percaya saja. Amen. Itu selama-lamanya, setiap waktu, ya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga Setiap waktu. setiap waktu. Yang pertama apa? Bertindas. Sekalipun tertindas. Yang kedua, tidak ragu-ragu. Yang ketiga, Percaya setiap waktu. setiap waktu saya tanya, nanti saya bikin quiz nanti, saya kasih hadiah. Tidak goyah. Ya, yang keempat, Roma 4 ayat 18 sampai 20. Percaya melampaui harapan atas pengharapan. Apa Pak Bagian? Roma 4 ayat 18 sampai 20 ya. Ya, Yang percaya melampaui pengharapan atas pengharapan. ya, terus, Yang ia menjadi bapa banyak bangsa. ya, Sesuai dengan apa yang telah difirmankan. ya, Akan menjadi demikianlah keturunanku. terus, Ayat 19. Dan dengan tidak menjadi lemah dalam iman, dia tidak memedulikan tubuhnya sendiri yang hampir mati, kira-kira berumur 100 tahun dan matinya langsung sarang. terus. Ayat 20. Sebaliknya, dia tidak dibimbangkan oleh ketidakpercayaan Yes. terhadap janji Elohim. Yes. Malah dia diteguhkan oleh iman dengan memberikan kemuliaan Pada kepada Elohim. Nah, iman yang keempat adalah percaya sekalipun tanpa dasar. Nah, ingatin lagi saya tanya lagi. Percaya sekalipun tanpa Dasar. itu dia. Ya, namanya siapa? Abraham. Ketawa yang punya nama itu. Abraham. Ya, Abraham. Kalau tulisan ini Abraham. Bacanya apa? Abraham. Percaya sekalipun tanpa itu dia. Ya. Contohnya siapa? Banyak di sini. 3 anak muda itu. Siapa namanya? Siapa? Hananya, Misael, Asaria. Itu. Kalau LAI tulisnya siapa? SMA. Sadra, Mesak, Abednego. Tapi kita panggil ini. Hananya, Misael, Asaria. Itu dia punya iman. Dia tanpa dasar. Wah, amazing. Luar biasa. Mau dimasukin ke dapur api loh. Ya. Aduh. Bagaimana Pak Felix? Kalau Pak Felix, saya dengan Pak Abraham mau dimasukkan ke dapur api kita bertiga. Bagaimana kira-kira? Hah? Kosong, Pak. Dakdikduk, Pak Felix? Takut? Ya mungkin saya juga jawabnya sama-sama juga, ya kan? Tapi 3 anak muda ini bilang apa? Apa katanya coba? Kalau yang menyimak daftar lain apa? Istri saya masih bisa jawab, tolong istri saya jangan jawab lah. sekalipun
saya tidak mau menyembah patung tapi menyembah Elohim. Sekalipun saya menikmati. Kurang tepat. Ada lagi? Dapat hadiah nggak? Johan, ayo Johan. Dapat hadiah nggak? Nggak apa-apa. Dapat hadiah nggak? Wah, hadiah wae. Dapat hadiah nggak kalau menang? Dapat hadiah kan? Iya. Sekalipun Tuhan Yesus gak nolong saya tetap menyembah Tuhan Yesus aja. Agak benar, agak benar. Ada lagi? Sekalipun Bapak Yahweh bisa menolong, tapi kalau dia tidak menolong, saya tidak akan menyembah patung Nebukadnezar tuh. Patung berhala. Hebat nggak tuh 3 anak muda ini? Itu iman yang harus kita tiru Bapak Ibu. Ya, sekalipun Bapak Yahweh nggak menolong, saya tetap mengasihi Bapak Yahweh. Itu pernah saya alami waktu berapa 23 tahun lalu di Kota Bandung. Ya, waktu itu kita dalam ekonomi 0 di bawah 0. Minus. Ya, orang bank pasti tahu 0 di bawah 0. Minus. Istriku masuk dalam kamar sama saya. Istriku berdoa sama saya, dia cuma katakan, Bapak, sekalipun kami mati kelaparan di Kota Bandung, saya tetap mengasihimu, saya tetap melayanimu. Itu kalau mau tahu. Harus punya iman seperti itu Bapak Ibu. Jangan iman kita mau spontan saja. Diizinkan Bapak kita diproses. Manusia maunya mujizat saja. Tapi Tuhan mau proses. Di balik proses baru ada mujizat. Itu. Setuju? Mau punya iman seperti anak muda ini? Amin. Itu. Ayub juga. Sengsara kan Ayub? Ya. Sampai habis semuanya. Dia cuma berkata, saya datang di rahim ibu saya dengan telanjang. Saya pulang pun dengan telanjang, saya tidak bawa apa-apa. Ayub. Inilah iman-iman yang percaya sekalipun tanpa dasar. Begitupun Abraham. Sekalipun tidak ada harapan untuk berharap, tapi dia tetap berharap pada Bapa Yahweh. Itu dia. Kejadian-kejadian saya tak kupas satu-satu panjang nanti. Ini saya bicara iman. Yang keempat tadi, percaya sekalipun tanpa dasar. Ya, seorang perwira juga yang minta tolong untuk bawahannya. Tahu? Makanya Tuhan Yesus katakan, nggak pernah saya dapatin iman seperti orang ini. Betul ya? Seorang apa sih kalau di sini bintang berapa itu? Dia minta tolong Tuhan Yesus untuk bawahannya, tuh? Jenderal lah, umpama. Panglima. Dia minta Tuhan Yesus, bawahan saya sakit. Tolong. Wah, imannya bilang, luar biasa ceritanya, tahu semua ya. Tinggal engkau katakan sembuh, Tuhan Yesus sembuh. Benar. Tuhan Yesus bilang, gak pernah saya dapat iman seperti orang. Nah itu contoh-contoh iman tanpa dasar. Bapak Ibu kalau punya iman jangan ini sama Bapak Yahweh, jangan pamrih ya. Jangan pamrih, nanti pamrih. Nah itu jelaskan sendiri. Kalau tetap beriman, iman dengan Bapak Yahweh. Yang keempat apa? Yang jawab itu aja dari tadi. Karena ini mencatat. Iya, iman tanpa dasar. Ya, percaya sekalipun tanpa dasar. Dan memang itu harus kita kan iman mana? Kita diperkumpul di sini juga iman. Kita memanggil nama yang kudus Bapa Yahweh, itu juga iman. Betul nggak? Iman nggak? Iman. Iya. Makanya iman kita hati-hati, harus kita fokus dengan Bapa Yahweh. Kitab suci juga tuliskan. Saat nanti Tuhan Yesus datang, adakah kuda pagi? Iman di bumi. Iman. Ya. Lukas 18. Iya. Di mana Pak Kurniawan? Lukas 18 ayat 8. Nah, coba baca. Satu lagi ya, terakhir ya. Ya. Berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dan segera. Tetapi
ketika anak manusia datang ku dapat iman. Nah itu ya. Ayo, saya menghimbau membangkitkan seluruh jemaat KPI Menora harus punya iman. Setuju? Saya berdoa sembuh anak saya. Semoga bisa sembuh gak? Bisa. Kalau kita iman Bapak Yahweh berkenan sembuh. Saya berdoa dipulihkan usaha saya. Bisa nggak dipulihkan? Bisa. Kalau kita dengan iman Bapak Yahweh berkenan, makanya harus sungguh-sungguh. Bagaimana supaya berkenan? Sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh. Jangan main-main, jangan gado-gado. Nah, gado-gado lagi saya bilang ya. Setiap minggu saya bilang jangan gado-gado. Minggu lalu saya katakan di sini apa? Karena minggu pertama kan ada beberapa banyak yang nggak datang kan. Saya juga termasuk Pak Abraham ada di kota Cilacap. Saya bertanya begini, adakah masih yang ikut Natal? Minggu lalu nggak saya tanya gitu nggak? Benar nggak saya nanya gitu nggak? Ya. Iya. Saya mudah-mudahan di sini nggak ada. Kalau saya bisa dibohongin, nggak kelihatan. Tapi Bapak Yahweh nggak bisa dibohongin. Ya, betul Pak Bram. Hati-hati. Iman gugur kalau kita mengecewakan. Kekejian bagi Bapak Yahweh. Jangan. Ya, tapi saya dengar waktu yang datang di sini menjawab semuanya tidak. Bapak Yahweh lihat hati kita. Kalau memang tidak, luar biasa. Berarti sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh. Tadi ada yang telepon saya juga. Dia mau melepas, dia mau apa? Baptis pembaruan. Cuma dia masih berat meninggalkan yang lama. Tapi dia begitu menggebu-gebu. Bapak Yahweh pakai seorang anaknya umur 11 tahun. Tinggal tunggu nanti saja. Tunggu duduk dia mesin air orangnya nanti. Anaknya dipakai umur 11 tahun. Dia begitu rindu untuk di pembaruan. Di seorang mamanya masih gocap-gocap. Minta menjadi gocap-gocap tuh separuh 50% maksudnya. Dia nanti mau dijelaskan. Dia mau bertanya. Syaratnya apa Pak? Mau dibaptis pembaruan? Saya jelaskan. Tinggalkan sesembahan nama lain, Asus, dan jangan pernah ikut ritual ibadah dengan Asus. Bersedia Bu? Berat ya Pak. Mau selamat atau tidak? Itu aja. Nah, makanya di sini saya percaya semua jemaat Menora, Bapak Yahweh melihat hatimu. Saya cuma bisa melihat tubuhmu, tapi Bapak Yahweh lihat. Jangan pernah membuat kebencian bagi Bapak Yahweh. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Jangan ya. Memang kita bilangan mikronitas, tapi percaya Bapak Yahweh memihak kepada mikronitas. Percaya kalau kita punya satu hati bersama-sama di tempat ini, bersatu hati, jadi mempelai yang militan, ya. Nanti Bapak Yahweh kirim orang-orang yang dipanggil dan dipilih menjadi mempelai. Amin. Iya, percaya dengan Bapak Yahweh. Inilah warna Menora yang tidak pernah mau main-main. Inilah KPI Menora yang tidak pernah mau gado-gado. Inilah KPI Menora yang tidak mau membuat kekejian pada Bapak Yahweh. Inilah warna saya. Sebagai Bapak Yahweh percayakan saya gembala di dunia. Inilah. Karena apa? Saya mau semuanya masuk dalam sama ini. Baik rapture pribadi atau rapture sama-sama dengan pengangkatan nanti. Setuju? Yang keempat apa tadi yang keempat? Ya. Yang kelima terakhir. Yesaya 26 ayat 4. Saya kasih yang bisa, yang udah dapat. Yesaya 26
ayat 4. Percayalah kepada Yahweh selamanya, karena di dalam Yahweh ada batu cadas yang kekal. Jelas, setiap waktu dan selamanya. Percayalah kepada Yahweh sementara. Jangan sementara ya. Di sini tulisnya bukan sementara. Selamanya. Percayalah kepada Yahweh Selamanya. selamanya. Bukan kalau lagi ada perlu baru duduk diam punya iman. Ya Bapak, saya beriman kepadamu Bapak. Ya Bapak. Tapi kalau udah selesai masalahnya, balik, lupa. Jangan pernah lupa dengan Bapak Yahweh. Selama-lamanya kita ingat kebaikan Bapak Yahweh. Ya, haleluya. Terpujilah Bapak Yahweh. Banyak orang-orang di sana gitu. Udah enak aja udah lupa. Nyaman dengan zona. Ya. Yang terakhir tadi apa? Saya selamanya. Ya, kan singkat saya. 1. Tindas. Saya walaupun tertindas. Sekalipun tertindas. Ya Bapak Ibu ya, sekalipun tertindas, engkau punya masalah apapun tetap engkau punya iman. Yang kedua, jangan ragu-ragu dengan Bapak Yahweh. Saya pernah dosa dalam ragu-ragu, saya pernah jatuh dosa. Kalau kita ragu-ragu dengan Bapak Yahweh berarti kita mengecilkan Bapak Yahweh. Ketiga, Saya setiap waktu. setiap waktu. Yang keempat, Saya tanpa dasar. sekalipun tanpa dasar kita tetap percaya kepada Bapak Yahweh. Contoh-contohnya tadi sudah dikasih. Ya, masalah apapun yang Bapak Ibu hadapi, Bapak Yahweh sekalipun tidak tolong, saya pasti tetap percaya di bawah itu. Gak mungkin Bapak Yahweh tidak tolong. Yahweh yang bela. Yahweh yang bela lawan kita. Ya, tenang ya semua. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya masalah, asal ngaku aja Bapak Yahweh, minta ampun, Bapak Yahweh pasti tolong semuanya. Yang kelima, Saya selamanya. selamanya. Ya, Bapak Yahweh memberkati. Sukses besar. Yuk, kita berdoa sama-sama. Bapak Yahweh yang baik, terima kasih Dafar Elohim sudah mempelaimu terima. Biarlah boleh menjadi satu ingatan yang betul kepada mempelaimu, bahwa iman mempelaimu sekalipun tertindas dia tetap beriman. Dia tidak ragu-ragu, punya iman tetap, percaya selamat tanpa dasar setiap waktu. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Meteraikan firman ini dengan roh Yahweh Elohim. Biar kami semua mempelai menorah bukan mempelai yang sembarangan, tapi mempelai yang sungguh-sungguh fokus kepada Engkau.